Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadatul Rohmah. Saya dari SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 69 dari Kabupaten Lamongan. Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sekolah merupakan salah satu tempat untuk menanamkan kedisiplinan bagi murid-murid kita. Akan tetapi tidak bisa kita nafikan bahwasanya selama ini menegakkan kedisiplinan itu seolah seperti peperangan tanpa akhir antara kita, guru dan sekolah dengan anak-anak murid kita. Penyebabnya tentu banyak, tetapi kalau kita melihat secara umum bisa dikatakan bahwasanya memang selama ini kita menganggap kedisiplinan itu cenderung adalah murid harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Akan tetapi kita bisa melihat hasilnya. Kepatuhan tidak sepenuhnya terjadi, tetapi akan tetapi banyak ya kejadian-kejadian yang malah menjadikan murid bermusuhan dengan guru, murid tidak nyaman di kelas maupun di sekolah karena merasa terkekang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan cara bagaimana kita bisa menerapkan disiplin, kita bisa mendidik anak murid kita menjadi lebih disiplin, tetapi dengan cara yang menyenangkan, yang berangkat dari motivasi mereka sendiri, motivasi internal, bukan karena takut akan Bapak Ibu guru dan sekolahnya, juga bukan karena menginginkan imbalan atau pujian. Oleh karena itu, dalam video ini izinkan saya mempresentasikan tentang budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Untuk aksi nyata yang pertama, yakni mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas saya. Kebetulan saya mengajar biologi di SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemaparan tentang macam kebutuhan dasar manusia dan disiplin positif kepada murid. Tujuannya agar murid bisa memahami kebutuhan apa saja yang masih mereka inginkan karena belum terpenuhi oleh saya di kelas kami. Dikarenakan perilaku murid yang tidak baik disebabkan karena masih adanya kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Adapun hasil identifikasi kebutuhan dasar murid yang masih belum terpenuhi adalah secara garis besar kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi berbeda antar murid dari seluruh kelas. Tetapi dapat disimpulkan secara umum kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi tersebut ada 4, yakni kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Adapun kebutuhan dasar bertahan hidup, alhamdulillah mayoritas murid saya sudah terpenuhi karena memang mereka tinggal di pondok pesantren seluruh. Adapun tahap kedua, yakni penyusunan keyakinan kelas. Langkahnya yang pertama, setiap anak saya minta untuk menuliskan minimal 2 nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian selanjutnya saya meminta mereka melakukan rekapitulasi seluruh nilai kebajikan yang ditulis kelas. Kemudian yang ketiga, karena memang banyak sekali nilai kebajikan yang terrekap, itu akhirnya kami menyepakati bahwasanya guru tidak bisa menggunakan semua nilai kebajikan. Untuk memperkecilnya, maka kemudian kami melakukan nilai kebajikan. Langkah selanjutnya adalah memilih sejumlah nilai kebajikan dengan hasil suara terbanyak. Lantas langkah kelima adalah membagi murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah nilai kebajikan yang telah disepakati dari hasil voting kelas tadi. Kemudian kelompok-kelompok tersebut melaksanakan diskusi tentang keyakinan kelas terkait dengan nilai kebajikan masing-masing. Jadi nampak seperti, tidak nampak seperti. Selanjutnya, masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusi ke kertas manila yang sudah ditempelkan di papan tulis, dan kemudian setiap kelompok melakukan pendapat hasil diskusi kelompok masing-masing. Selanjutnya, masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusi ke kertas manila yang sudah ditempelkan di papan tulis, dan kemudian setiap kelompok melakukan pendapat hasil diskusi kelompok masing-masing. Setelah itu, seluruh kelas menuliskan hasil penyusunan keyakinan kelas dengan rapi, dan seterusnya dilakukan penandatanganan keyakinan kelas tersebut oleh seluruh kelas dan guru. Selanjutnya, langkah ketiga dari penerapan disiplin positif ini adalah saya memanggil siswa-siswa yang masih melakukan pelanggaran untuk melakukan dialog segitiga restitusi.
Proses pelaksanaan segitiga restitusi ini kami lakukan secara lebih informal dikarenakan siswa menjadi lebih rileks sehingga proses segitiga restitusi bisa berjalan dengan lebih baik dan menyenangkan. Lantas masing-masing murid dalam kegiatan dialog segitiga restitusi tersebut akan merencanakan langkah apa saja yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki diri mereka terkait dengan pengerjaan tugas, utamanya dalam keyakinan kelas tanggung jawab ya, karena memang di antara mereka yang saya panggil ini adalah kebanyakan karena memang masih belum mengerjakan atau sudah mengerjakan akan tapi tidak mengumpulkan tugasnya. Setelah itu, langkah keempat adalah mendampingi murid-murid pada poin ketiga tadi untuk sungguh-sungguh menjalankan rencana restitusi yang sudah mereka susun sebelumnya. Selain selalu mengingatkan secara pribadi kepada murid-murid yang dimaksud tadi untuk melaksanakan rencana restitusi mereka, secara umum mereka memang sudah merencanakan untuk akan mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Juga memantau apakah mereka mengerjakan dan mengumpulkan tugas atau tidak, baik itu pantauan saya lakukan melalui akun Google Classroom maupun secara manual. Jika masih ada yang belum menjalankan rencana restitusinya, maka kembali saya ajak berdiskusi. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi bersama-sama antara saya dan murid-murid yang melakukan restitusi terkait dengan segitiga restitusi kami. Siswa saya minta untuk berdialog dengan dirinya sendiri terlebih dahulu dalam rangka evaluasi diri akan pelaksanaan rencana restitusi yang sudah mereka lakukan. Beberapa siswa masih memiliki kesulitan untuk menerapkan nilai bertanggung jawab. Namun, mereka semua tetap memiliki keinginan dan niat untuk berusaha lebih baik lagi. Langkah terakhir yakni melakukan evaluasi bersama-sama di kelas tentang pelaksanaan keyakinan kelas kami. Evaluasi kelas ini dilakukan secara diskusi untuk saling menelaah selama nyaris sebulan menjalankan keyakinan kelas. Hasil diskusi dipresentasikan oleh setiap kelompok. Pada akhirnya, kemudian bersama-sama dengan saya, kami membuat kesimpulan tentang hasil evaluasi kami. Kesimpulannya antara lain, siswa sudah berusaha meskipun ada yang masih kurang maksimal. Namun, karena keyakinan kelas belum begitu lama dilaksanakan, yakni baru sekitar 1 bulan, maka mereka yakin bahwa di akhir semester genap ini mereka akan menjadi pribadi yang kian memiliki disiplin positif, bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati dengan semaksimal mungkin. Dan tentu saja setelah evaluasi selesai, kami melakukan foto bersama dan inilah pose yakin kami bahwa semester genap akan menjadi sosok-sosok yang lebih baik lagi. Selanjutnya, aksi nyata yang kedua terkait dengan budaya positif di modul 4.1 ini adalah pengimbasan atau diseminasi akan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Nur Hakim, Magister Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMA Unggulan DPT Al-Fatah Lamongan, yang kami hormati dan kami banggakan calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Mawadatur Rahmah MSI. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim bersama-sama di sini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari calon guru penggerak SMA Unggulan Ibu Ima. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan juga tentunya ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat menghormati, wabil khusus yang kami banggakan calon guru penggerak Ibu Mawadatur Rahmah MSI.
Pada kesempatan kali ini tentunya kami selaku pimpinan lembaga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ima yang telah bersemangat mengikuti program guru penggerak ini. Dan alhamdulillah Bu Ima termasuk yang beruntung bisa menjadi bagian dari program pemerintah ya, pendidikan guru penggerak. Bu Ima sudah melampauinya ya, sudah kurang lebih 3 bulanan lebih. Ini artinya sudah setengah jalan. Jadi tetap semangat. Kemudian pada kesempatan kali ini merupakan salah satu kewajiban dari calon guru penggerak untuk memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat, kepada sesama Bapak Ibu guru di lingkungan pembelajarannya. Tepatnya pada modul pengimbasan disiplin positif sekolah. Baik, nanti bersama-sama kita ikuti dengan tertib, karena insya Allah akan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan di-share, dibagi oleh Ibu Ima kepada kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwa insya Allah sekolah lembaga ini, SMA Unggulan PPT Al-Fatah Lamongan, sangat mensupport 100 lebih derajat 100 lebih persen pokoknya ya. Kita sangat support kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti program guru penggerak ini. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada 3 calon guru penggerak, dan kemarin juga sudah masuk lagi di angkatan ke-8, sudah sampai pada tahap simulasi ngajar gitu. Alhamdulillah. Semoga dengan semakin banyaknya calon guru penggerak di sekolah kita ini menambah giroh, menambah semangat Bapak Ibu guru yang lainnya untuk terus mencari hal-hal baru, terutama bisa bergabung dalam program guru penggerak yang disebutkan oleh Kang Nadiem ya. Kang Nadiem, biasanya kan Kang santri itu Kang. Di luar sana Mas Nadiem, kita sini Kang Nadiem. Baik Bapak Ibu, tetap semangat kepada Ibu Ima ya, tetap semangat. Sudah separuh jalan lebih, tinggal separuh lagi finish, dan Bu Ima akan mendapatkan, saya yakin Bu Ima akan mendapatkan banyak hal yang nanti tentunya harapan kami bisa menjadi pelopor perubahan baik di SMA Unggulan PPT Al-Fatah Lamongan ini. Tentunya itu tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kolaborasi yang baik, tanpa support dan dukungan dari kita semuanya yang ada di lembaga ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 4 bulan ke depan ini merupakan waktu yang sangat menyenangkan. Jalani dengan penuh semangat dan juga determinasi yang tinggi. Insya Allah Bu Ima akan bisa lulus dan sukses menjadi guru penggerak angkatan 7. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bersenang-senang hari ini dengan Bu Ima dalam pengibasan modul 1 ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dukungan yang sangat besar oleh Bapak Kepala Sekolah. Mohon doanya mudah-mudahan teman-teman yang sekarang dalam proses belajar mengambil ilmu-ilmu baru diberikan kelancaran, dan bagi ibu-ibu yang masih proses seleksi mudah-mudahan diberikan lulus dengan baik, dan bagi Bapak Ibu yang belum segera menyusul, karena ketika semuanya bergerak maka kapal pendidikan akan berlayar dengan kencang. Terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya adalah kita pada sesi diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Mawadatul Rahmah MSI. Kepada Ibu Mawadatul Rahmah MSI dipersilakan. Terima kasih Pak Nafi, terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rekan guru, saudara-saudara saya yang saya hormati, yang saya kasihi, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan pemahaman dan pengalaman dari saya pribadi terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, banyak hal yang memang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif. Jadi seperti yang sudah kita pahami, bahwasannya sekolah
itu adalah tempat yang kedua setelah keluarga dalam menanamkan banyak hal-hal baik bagi anak-anak. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui pada kenyataannya, seringkali yang ada itu hanya seperti pergulatan antara sekolah, bapak ibu guru dan anak-anak terkait dengan penerapan disiplin. Jadi karena ini sekolah sudah membuat banyak aturan terkait dengan kedisiplinan. Kalau di sekolah kita sudah terejawantahkan dalam bentuk ada peraturan akademik, di dalamnya ada peraturan tata tertib segala macam A sampai Z, dan juga dilengkapi dengan poin-poin apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi pada kenyataannya gitu ya, kita mengetahui secara umum bahwasanya ternyata masih banyak anak-anak kita yang mengalami atau melakukan pelanggaran dari peraturan yang sudah kita susun. Nah, kalau dari kacamata budaya positif itu menunjukkan adanya kegagalan. Nah, kenapa seperti itu? Gitu, karena memang selama ini bisa dikatakan kita belum menerapkan budaya positif. Kita baru sampai pada tahap mencoba menerapkan disiplin yang bisa jadi pemahaman disiplin bagi kita itu ternyata masih kurang tepat. Nah, dengan budaya positif ini banyak ilmu-ilmu yang kayak semacam diusulkan gitu ya. Jadi ada strategi-strategi alternatif yang bisa kita pilih untuk kita lakukan nanti. Salah satunya adalah restitusi, bukannya hukuman dan bukannya konsekuensi ketika ada anak-anak didik kita yang ternyata masih melakukan pelanggaran. Apa itu restitusi? Bedanya apa dengan hukuman? Bedanya apa dengan konsekuensi? Akan kita pelajari dalam kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk memulai melakukan pembahasan nih. Mohon maaf di sini saya tidak berniat untuk menggurui, apalagi menganggap diri saya lebih paham, tidak, tetapi kita sama-sama belajar. Mungkin saya bisa langsung menunjuk ya, biar waktunya cepat. Untuk beberapa pertanyaan pemantik yang bisa saya sampaikan di sini, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin saya bisa minta pendapatnya Pak Nafi barangkali. Terima kasih Ibu. Sepanjang yang saya pahami bahwa hukuman itu bisa memberikan disiplin, tapi hanya sebatas waktu yang sebentar, dan itu cenderung nanti akan berefek pada anak, bahwa anak itu akan merasa bisa jadi merasa terkekang dan merasa terintimidasi, tidak bebas, sehingga akan timbul rasa kebencian gitu. Kalau sepanjang yang saya ketahui selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nafi. Kemudian untuk pertanyaan nanti kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin dari anak? Mungkin bisa saya minta pendapatnya Bu Lia. Poin kedua Bu Lia, kan kita kadang memberikan hukuman dalam bentuk hal positif. Menurut saya itu lebih efektif dibandingkan memberikan hukuman semata, karena ya menurut saya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nafi, bahwa hukuman itu efeknya hanya sebentar, efek terhadap masuk ke dalam hatinya kayaknya tidak ada, hanya takut yang ada seperti itu. Jadi efek jerahnya masih kurang bisa menjadikan disiplin tadi secara utuh. Terima kasih Bu Lia. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Selanjutnya yang terakhir nih, saya ingin tahu pendapatnya Pak Heri sebagai guru senior dan koordinator kedisiplinan sekolah. Apakah menurut Pak Heri memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dengan pemberian penghargaan
pada anak pasti akan memberikan motivasi terhadap anak tersebut dan bisa memotivasi teman-temannya. Ya, kenapa temannya bisa, saya tidak bisa. Seperti itu. Jadi saya rasa sangat-sangat positif itu. Oke, terima kasih untuk Pak Hari, tepuk tangan untuk pendapatnya yang sangat-sangat positif tadi. Gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi beberapa hal yang mungkin pemahaman awal kita terkait dengan disiplin. Gitu. Nah, ada beberapa topik yang nanti akan kita pelajari, 6 topik. Kita mulai dari yang pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama akan kita pelajari adalah adanya perubahan paradigma, Bapak Ibu. Jadi dari beberapa jawaban teman-teman itu memang menunjukkan masih kita sebagian besar, bahkan saya sendiri di awalnya masih berada pada paradigma lama terkait dengan disiplin. Nah, ada perubahan paradigma tentang disiplin yang harus diterapkan oleh guru dan sekolah untuk anak didik, gitu ya. Jadi diuraikan seperti kita melakukan kepalan tangan, kita memegang sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Misalkan Bu Uma menuliskan, saya minta menuliskan sesuatu yang sangat penting di sebuah kertas, kemudian dipegang erat-erat. Lantas Pak Bagus atau Pak Elias memaksa dengan berbagai cara, dengan rayuan, dengan pujian, atau mungkin diitik-itik atau entah di apa gitu ya. Yang penting tujuannya adalah agar beliau bisa membaca kertas yang ada di kepala tangannya Uma tadi. Nah, kalau hal itu terjadi pada Bu Uma, kira-kira Bu Uma akan membaca kepala tangannya atau tidak? Baik, jadi tulisan tersebut akan saya genggam sekuat tenaga saya untuk mempertahankan agar dengan cara apapun teman di sekitar saya atau apapun yang di sekitar saya pengen mengambil secara kertas tadi agar tetap bisa saya jaga. Terima kasih Bu Uma atas jawabannya. Jadi kalau kita mengalami hal seperti yang ada di sini, memang ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama adalah seperti Bu Uma tadi, tetap digenggam erat apapun yang terjadi. Yang kedua bisa jadi orang yang menggenggam erat tadi kemudian memilih untuk membuka dan menunjukkan kepada temannya. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Tetapi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya yang bisa mengontrol apakah kita membuka genggaman tangan kita ataukah kita tetap menutup, itu adalah diri kita sendiri. Iya kan Bapak Ibu, bukan orang lain. Mau upayanya kayak apapun, kalau memang kita tidak menginginkan membuka genggaman, ya tidak bisa. Jadi itu paradigma pertama ya. Nah, ada perubahan paradigma yang disebut sebagai teori kontrol atau teori pilihan, yang juga dikatakan sebagai ilusi kontrol, yang disampaikan oleh William Glasser. Jadi beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Ada 4 miskonsepsi ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi hanya ilusi Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa mengontrol murid kita itu hanya ilusi, karena pada kenyataannya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri, seperti genggaman tangan tadi itu. Demikian juga dengan murid kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka kalau mereka memang tidak menginginkan dikontrol. Bahkan ketika mereka mengizinkan seolah-olah kita bisa mengontrol mereka, itu pun atas kesadaran mereka. Dengan kata lain, mereka memang sengaja membuka kepala tangannya tadi untuk membiarkan gurunya mengontrolnya untuk tujuan tertentu. Karena setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya, termasuk perilaku yang kurang baik. Sehingga ketika dia melanggar, kemudian guru berusaha mengontrol dan murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya, sebenarnya ada tujuan. Memang sengaja muridnya mau dikontrol. Biar apa? Bisa jadi untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan lebih lanjut. Jadi nggak apa-apa dia membuka kepala tangannya biar bisa dikontrol oleh gurunya, tapi tidak bertahan lama, seperti yang disampaikan oleh Pak Nafi dan Bu Lia tadi. Sampai pada waktu tertentu dia akan kembali memegang kontrolnya sendiri.
pilihannya dua, dia akan ikut peraturan atau dia akan melanggar peraturan lagi. Yang kedua, adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sama ini kan kita menganggap ya, kita itu jangan anti kritik gitu. Kritik itu membangun, padahal ternyata itu adalah ilusi. Karakter seseorang itu tidak bisa dikuatkan dengan kita memberikan kritikan atau kita membuat dia merasa bersalah. Sekali lagi kenapa? Karena memang kontrol terhadap dirinya sendiri itu dipegang utama adalah oleh diri sendiri. Lantas yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif itu ya seperti pemberian hadiah, pemberian pujian, itu pemberian hadiah utamanya ya, itu tidak bertahan lama. Jadi tidak disebut sebagai tindakan yang tidak efektif, karena tujuan kita disiplin itu kan menjadi kebudayaan, menjadi budaya dari anak-anak kita. Tapi pemberian penguatan positif itu hanya bersifat sementara. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak yang lebih muda. Dengan kata lain kita guru, kita punya ilusi bahwa kita tuh punya hak untuk memaksa murid-murid kita. Kenapa? Karena kita sudah dipasrai oleh orang tuanya misal. Tapi perlu kita harus bawahi di sini adalah memaksanya. Kita mengarahkan anak-anak iya, kita menjaga mereka baik-baik saja iya, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak bisa memaksa seperti ini. Nah, ada perubahan dari paradigma stimulus yang menghasilkan respon, ya. Jadi adanya stimulus, adanya rangsangan, kemudian menghasilkan respon, berubah menjadi paradigma teori kontrol atau pilihan. Perbedaannya adalah kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi harusnya sekolah itu tepat waktu. Menurut kita, Bapak Ibu guru, kita kemudian memaksa anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misal, gitu ya, ketika kita menyimpan anak-anak tepat waktu, tetapi kamar mandinya antri, misal, atau dari perjalanan, misalkan dari pondok ke sini ternyata di tengah jalan diminta tolong oleh ustadznya untuk membantu melakukan sesuatu hal. Bisa jadi kan kemudian mereka tidak bisa harus tepat waktu. Memaksanya di sini adalah kita tidak mau tahu, nggak mau tahu pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya jam masuk sekolah sudah ada di sekolah, tanpa kita mau tahu sisi pandang yang lain, bahwasanya ternyata ada hal-hal lain yang terjadi yang menyebabkan anak-anak tidak bisa datang tepat waktu. Yang kedua, stimulus respon ini perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan ini semua perilaku apapun itu, baik buruk maupun baik, itu pasti ada tujuannya. Jadi tugas kita itu untuk mencari tahu kenapa sih murid kita melakukan perilaku buruk, tujuan dia apa sebenarnya. Lantas stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol atau pilihan ini hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lantas selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk stimulus respon selanjutnya, pemaksaan kita lakukan pada saat bujukan yang kita lakukan gagal. Biasanya kan begitu ya, ke anak-anak kita pun akan seperti itu biasanya. Kita bujuk dulu, kalau masih gagal, kemudian kita sebagai orang yang lebih tua melakukan paksaan. Harus. Nah, dalam teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak harus membujuk dan memaksa, tetapi kita berkolaborasi. Saya maunya gimana teman? Misal, anak kita diminta untuk mengerjakan tugas, kemudian tidak mau, maka kita tidak langsung kemudian memaksa, tetapi kita mengajak dia berkolaborasi. Kalau misalkan tugas ini berat bagi kamu, terus kamu maunya bagaimana? Idealnya seperti itu. Jadi muncul kolaborasi dan konsensus baru tentang pilihan-pilihan yang tidak saklek kita bikin. Itu pada teori pilihan, karena memang yang bisa memilih, yang bisa mengontrol itu diri sendiri.
Kemudian stimulus respon ini model berpikirnya menang atau kalah. Jadi yang berhasil memaksa atau berhasil membujuk berarti dia menang, yang berhasil dibujuk atau berhasil dipaksa berarti kalah. Tapi dalam teori kontrol atau pilihan ini keduanya menang. Karena apa? Karena memang ada kolaborasi. Bu, kalau saya mengerjakan tugas dalam bentuk tulisan itu tangan saya capek. Misalkan kalau saya mengerjakan tugasnya dalam bentuk komik gimana? Karena saya suka gambar. Kalimatnya kan hanya sedikit, di box dialognya bisa. Tugas yang diberikan guru bisa tercapai, gurunya menang, muridnya dengan bakatnya tadi dia juga bisa menang. Seperti itu. Ya, dalam disiplin positif ini sebenarnya mappingnya seperti ini. Peta konsepnya. Jadi teori kontrol atau teori pilihan menurut William Glasser seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang warna biru, kemudian nanti akan menghasilkan ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru, dan posisi kontrol apa yang paling bagus yang bisa kita pilih. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan menjadi dasar dari perilaku anak didik kita. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita ke disiplin dulu ya. Jadi apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi tujuan tiap orang beda-beda, maka bisa jadi disiplinnya adalah beda-beda. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di sekolah, kita yang melakukannya, mendapatkan kepatuhan dari siapa? Dari murid kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena memang paksaan ya, adanya hukuman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia yang secara bersama-sama kita konsensuskan, kita kolaborasi antara guru dengan murid. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, gitu ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu bukan kemudian sakar PDW bisa melakukan semuanya, tidak. Jadi bisa disebut pendidikan itu merdeka, murid merdeka, merdeka belajar jika memang ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin dari diri, karena sekali lagi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki motivasi internal. Nah, sama dengan atas ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Karena sekali lagi balik, yang bisa mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol seseorang itu ya dirinya sendiri, tapi tidak bisa orang lain. Sehingga motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin itu mutlak dibutuhkan agar disiplin terjadi. Baik Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, keduanya merupakan pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yakni belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Jadi tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtus yang universal, tidak terikat oleh usia, tidak terikat oleh agama, ras, geografis apapun. Misalkan adalah nilai kebajikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini gitu ya, kalau seseorang misalkan sudah menjunjung tinggi nilai kebajikan tanggung jawab, diajarkan oleh keluarganya, oleh bapak ibu gurunya, maka dimanapun dia berada, dia tidak akan membutuhkan paksaan atau keraguan ya untuk menjalankan apapun yang diperlukan dalam pendidikan misalnya, karena memang dia sudah punya nilai tanggung jawab yang dia anut sepenuhnya gitu. Nah, apa itu nilai kebajikan universal gitu?
yakni sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, dalam nilai kebajikan ini ada poin-poin penting lagi. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Blazer. Nah, dengan kita bisa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadinya mungkin anak-anak kita itu masih bingung sebenarnya nilai kebajikan universal yang dia pegang itu apa, dia ingin menjadi orang yang seperti apa, itu ya jadi anak-anak kita masih bingung. Nah, tugas kita lah yang kemudian bersama-sama menentukan, ya, kamu punya nilai kebajikan apa, nilai kebajikan apa. Setiap orang bisa jadi nilai kebajikan yang dipegang erat berbeda. Gitu. Kalau di pendidikan negara kita, nilai-nilai kebajikan ini diijamankan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi meliputi beriman, bertakwa yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Atau boleh saja ditambahkan dengan nilai-nilai kebajikan yang lain yang memang sudah dimiliki oleh setiap anak. Seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi ada 3 macam motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang-orang yang ketika melakukan sebuah perbuatan itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya mereka bertanya, apa sih yang akan terjadi pada saya kalau saya tidak melakukannya? Oh, kamu akan dihukum. Ya udah, kalau dihukum, aku ikut aja biar nggak dihukum. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya hal ini masuk dalam motivasi eksternal karena memang ada rasa takut untuk mendapatkan hukuman atau tidak nyaman karena dia melanggar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu karena motivasinya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ini biasanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya misalkan menghafal one day one ayat itu rajin, terus akan dapat hadiah apa? Beda dengan yang memang dia untuk menghargai dirinya sendiri. Oh, aku memang ingin menghafal one day one ayat sebanyak mungkin. Mau dikasih hadiah, mau dikasih penghargaan atau tidak, aku tetap akan melakukan karena memang aku ingin menghafal Al-Quran. Sebab ada satu nilai yang tak junjung tinggi, misalnya, yakni bertakwa kepada Allah sepenuhnya, sebisa mungkin, sebanyak mungkin menghafal Al-Quran, misal. Sehingga tanpa misalkan kepala sekolah memberikan penghargaan pun mereka ya tetap akan melakukan. Nah, yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan tadi juga masih masuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri ini, pribadi-pribadi ini akan ditanya gitu ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa sih kalau saya melakukannya? Oh, kalau saya setiap hari menghafal 1 ayat Al-Quran, di akhir kelas 12 saya akan menghafal ratusan ayat, sehingga akan lebih banyak hal-hal baik yang saya peroleh dengan barokahnya Al-Quran misalkan. Nah, maka seperti ini yang kita tuju, munculnya motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari semua materi yang nanti akan saya sampaikan itu satu, agar terciptanya disiplin positif. Kalau sudah terciptanya disiplin positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah kita. Kalau sudah budaya positif, maka insya Allah hukuman, paksaan itu pelan-pelan akan hilang, berganti dengan kesadaran diri. Anak-anak melakukan semua hal yang harus dilakukan itu memang muncul dari dirinya sendiri. Meskipun kamar mandinya terbatas, bagaimana caranya mereka bisa tepat waktu hadir di sekolah, itu dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari kita. Nah, ada satu poin yang sempat menjadi geger gitu ya, bahwasanya ternyata pemberian penghargaan itu hukuman juga.
selama ini kita punya anggapan bahwasanya pemberian penghargaan itu akan meningkatkan motivasi anak-anak dalam apapun itu, belajar, dalam berkarya. Tapi ternyata dari hasil penelitian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin yang dihasilkan dari 8 penelitian gitu ya, yang ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ini masuk dalam motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Jadi dari penelitian ini dihasilkan bahwasanya pemberian penghargaan itu hanya berpengaruh jangka pendek. Kalau mau berpengaruh jangka panjang, maka harus terus diberikan hadiah. Kemudian penghargaan menghukum, karena kalau dia biasanya ranking 1 dapat penghargaan, kemudian dia lain semester dia rankingnya turun 2 atau turun 3, turun 4, ranking 5, itu dia merasa terhukum oleh dirinya sendiri dan oleh sistem gitu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi dengan kita terbiasa memberikan penghargaan, hadiah, itu ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh sampel yang diteliti ini ketepatannya berkurang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena memang hal di atas tadi. Kemudian penghargaan merusak hubungan antara orang yang mendapatkan penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan. Biasanya yang mendapat penghargaan ada rasa kayak gimana gitu. Aku kan sama-sama ngajar di sini, misal, kok aku nggak dapat hadiah? Kok hanya dia yang dapat hadiah sebagai guru terapa gitu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Dari hasil penelitian ternyata setelah mendapatkan penghargaan banyak secara signifikan, itu pekerjaannya ternyata malah menurun kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena dia merasa aku kayak begini aja udah dapat penghargaan kok, dia berhenti berkreatif. Selanjutnya dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas karena memang penghargaan itu adalah bentuk dari motivasi ekstrinsik. Nah, apakah kemudian kita tidak boleh memberikan hal-hal positif untuk anak-anak kita yang sudah melakukan hal-hal baik, yang sudah mentaati peraturan? Boleh Bapak Ibu gitu ya. Tetapi kita ganti dengan apresiasi, bukan dengan hadiah, tetapi dengan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu kita ingat beberapa hal. Yang pertama, kita bisa memberikan pengakuan secara khusus. Misal Pak Nafi ini murid saya gitu ya, maka saya bilang melihat Pak Nafi itu dengan serius memperhatikan ketika gurunya menjelaskan, saya mungkin bisa mendekatinya dan mengatakan dan menepuk pundaknya misal, bagus nak. Atau kita melihat ada muridnya yang biasanya pakaiannya tidak rapi, terus itu pakaiannya rapi, bisa kita dekati dan kita sampaikan, ganteng sekali bajunya rapi. Jadi itu adalah apresiasi. Nah, beri pengakuan secara pribadi, bukan di hadapan teman-temannya yang lain, gitu. Bukan di hadapan teman-temannya yang lain. Saya punya pengalaman pribadi hari ini. Saya tuh lambe saya itu agak pintar kalau disuruh merayu murid-murid. Saya tahunya setelah anak yang bersangkutan lulus. Saat ini adalah Hari, anaknya Pak Helmi. Ya. Jadi seperti yang kalau Bapak Ibu senior, Bapak Ibu guru senior tahu ya, Hari relatif bermasalah ketika sekolah. Katanya, saya nggak ingat. Katanya suatu hari ketika saya keliling kelas dari meja ke meja dan Farid itu habis potong rambut. Kata Farid, saya mengatakan, loh nak, rapi sekali, ganteng loh, luar biasa rambut dipotong. Itu bagi saya hanya pujian yang sudah sangat biasa saya keluarkan bagi murid-murid saya, mau laki-laki mau perempuan. Dan setelah saya mengucapkan, saya lupa. Tapi ternyata Farid itu menceritakan ke abinya bahwasanya titik balik dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik adalah ketika dia saya puji ganteng dan rapi gara-gara potong rambut. Dan itu mengubah hidup dia, katanya. Dan saya diberitahu setelah Hari lulus dari sekolah, nah itu saya masih di Jogja. Dan ketika diberitahu juga saya bingung, lupa. Saya katakan apa Pak Ilmi saat itu saya sudah lupa.
Jadi memang ada pujian kecil dari kita yang kita sampaikan secara pribadi. Dan bisa jadi kenapa kok tidak dianjurkan memberikan pujian secara terbuka? Takutnya tadi itu ada teman-temannya yang merasa aku kan juga melakukan hal yang sama, kenapa aku nggak dipuji sekarang? Gitu. Terus jadi orang yang mendapatkan pujian malu atau sungkan. Dan kalau rasa malunya tinggi, bisa jadi dia malah akan berhenti melakukan hal-hal baik tadi. Karena takut dipuji lagi nanti. Karena nggak setiap orang senang dipuji secara terbuka. Tapi yang pasti senang dipuji secara pribadi. Mau sampai setua apapun kita. Selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Mau apapun pencapaiannya, bahkan dia bawa bolpen yang biasanya nggak bawa bolpen tapi hari ini bawa bolpen. Rizal, Rizky itu biasanya dia Bapak Izu. Kalau bawa bolpen kemudian kita dikati dan kita bilang wes pintar bawa bolpen hari ini. Bisa jadi besok bawa lagi gitu. Terus beri pengakuan secara konsisten memang, dengan kata lain ya kita harus terus-terusan gitu, terus-terusan memperhatikan anak-anak kita dan kita berikan pujian sekecil apapun itu. Dan kita harus fokus pada proses, bukan pada hasil. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalkan kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bukan hanya dia harus jadi juara satu, bukan hanya dia harus mendapatkan nilai pelajaran kita yang tertinggi, bukan ya. Tetapi hal-hal kecil sekecil apapun yang menunjukkan progres dan proses menuju ke arah yang lebih baik itu kita layak sekali memberikan apresiasi kepada murid kita. Seperti itu. Sekarang ada hukuman dan ada konsekuensi Bapak Ibu. Nah ini hukuman beda dengan konsekuensi dari artinya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Bisa Bapak Ibu jawab mungkin. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan saya tidak akan terlambat lagi karena siswa kita terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Bu Islah mungkin? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misal ketika masa pandemi kemarin, hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bukan hukuman ya? Bukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oh, boleh pakai sepatu ini maksudnya. Nah kan dia pakai sepatu warna putih, disuruh lepas sepatunya, nggak boleh pakai sepatu seharian di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya Pak Syukur. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Nih. Jadi beberapa ada yang hukuman, beberapa ada yang konsekuensi. Yang konsekuensi adalah mematikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air karena tersenggol, serta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hukuman itu dibikin tanpa aturan. Jadi bisa dibuat oleh orang yang lebih berkuasa semena-mena setiap saat tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan yang dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada pembicaraan terlebih dahulu. Kalau sampean terlambat 10 menit maka harus begini. Kalau sampean begini maka begini. Sepakatan lah bisa kita bilang begitu. Nah, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama.
Kalau yang konsekuensi dalam hanya jangka waktu pendek sakit hatinya, karena memang dia paham itu konsekuensi yang harus dia terima. Kemudian hukuman ini anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan yang sudah dibentuk. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi ini adalah paradigma stimulus kontrol, stimulus respon atau stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi anak didorong untuk menyesuaikan diri. Hukuman ini memberikan konsep diri yang buruk, konsekuensi memberikan konsep diri yang baik. Pada akhirnya dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Namun anak bisa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara, time out. Misalkan dulu yang sering saya lakukan, kalau dia terlambat maka dia tidak boleh masuk ke kelas, tetapi harus ada di depan kelas. Itu kan bentuk saya mengasingkan dia. Dan itu konsekuensi, kami memang sudah ada aturan yang kami sepakati saat itu ketika saya masih dalam masa kegelapan. Nah, ada satu lagi alternatif selain konsekuensi, yakni istilahnya restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaborasi antara guru dengan murid, antara sekolah dengan siswa untuk mencari solusi akan masalah mereka. Mungkin di BP, BK, Bu Islah sudah sangat sering menerapkan restitusi. Meskipun mungkin istilahnya tidak tahu saya sudah restitusi atau entah istilahnya apa. Oke, saya mendampingkan dia. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, gitu ya, tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Diana Gorsen 2004. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi misalkan contohnya pada hukuman, peraturannya kan begini, karena kamu melanggar maka kamu harus begini, dapat poin 100. Kalau poinmu sudah 250 maka orang tua akan dipanggil. Karena ini yang kita lakukan seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau dia bilang mampu ya kita ucapkan oke, terima kasih. Mana buktinya? Kalau tidak mampu ya sudah, kamu sudah tahu konsekuensinya, tidak kamu laksanakan, maka konsekuensinya adalah kamu harus begini. Sedangkan dalam restitusi, apa sih yang kamu yakini? Misalkan dia terlambat masuk sekolah, sudah beberapa kali terlambat. Yang kamu yakini itu apa? Kenapa kamu sering sekali terlambat? Terkait dengan tanggung jawabmu di situ, bentuk yang kamu yakini apa sih? Ya saya yakin kalau saya sebenarnya ya harus tepat waktu, Bu, misalnya. Nah kalau begitu maka kemudian apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ayo kita cari bersama-sama solusinya. Jadi anak diajak berkolaborasi. Ya mungkin secara teoritis enak, tetapi dalam pelaksanaannya kita butuh tenaga dan energi yang luar biasa untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah. Tetapi kalau saya pribadi yakin jika semua dari kita bergerak, insya Allah butuh waktunya tidak begitu lama untuk bantuan memperbaiki disiplin dari disiplin negatif menjadi disiplin positif. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ini yang perlu kita ingat baik-baik ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun kita gunakan untuk mengajak anak-anak kita belajar dari kesalahan. Ini juga bisa diterapkan di rumah ya dengan anak-anak kita. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan baik antara murid yang bermasalah dengan temannya atau hubungannya dengan gurunya. Kemudian yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi karena memang kita nggak bisa memaksa orang lain. Nah, kalau kemudian kita takut bahwasanya karena tawaran terus anak yang bersangkutan tidak mau, contohnya yang pernah saya lakukan dengan Bu Uma itu ketika kita mencari solusi untuk anak-anak yang masih sering bolos, itu kita tawarkan butuh bantuan dari guru, butuh bantuan dari temannya, atau dia bisa sendiri. Beberapa anak pemilih tidak membutuhkan bantuan. Setelah kita tahu dengan kata lain kan dia menolak tawaran kita ya untuk mencari solusi.
maka ya kita pantau lagi. Kalau kemudian misalkan seminggu 2 minggu ternyata dia masih sama, kita bisa mengatakan sampean belum bisa nak kalau berbuat mengendalikan diri sampean sendiri. Bisa nggak kalau misalkan temanmu membantu? Jadi memang prosesnya itu pelan-pelan. Tapi memang butuh energi luar biasa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena memang setiap tindakan itu ada tujuannya. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik dari hasil penelitian. Meskipun belum tentu memang hasil penelitian tersebut bisa berlaku sama di lingkungan kita, tapi apa salahnya kita coba. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan sebenarnya. Lantas restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih cepat, karena dia merasa sudah mencari jalan keluar bersama-sama dengan gurunya. Dan Bapak Ibu guru juga menyampaikan ke teman-temannya bahwasanya temannya yang bermasalah sudah punya jalan keluar, nah kita bantu bersama-sama misalkan. Nah biasanya anak yang terhukum tadi itu dia merasa lebih cepat diterima oleh kawanannya. Nah yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan, tetapi kita harus membuat keyakinan kelas gitu. Dari dalam contoh ini ada kenapa sih kalau kita naik kendaraan bermotor roda 2 harus menggunakan helm, kemudian ada aturan 3M, harus jaga jarak dan lain-lain itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan atau pelajaran gitu ya. Jadi keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan? Itu tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kita mengembalikan anak-anak kepada keyakinan-keyakinan yang sudah dia sepakati, sehingga lebih menggerakkan seseorang dibandingkan ketika hanya mengikuti serangkaian peraturan gitu. Sehingga memang kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi dulunya peraturan kelas, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terserah anak-anak dengan kita, dengan gurunya masing-masing. Setiap mapel bisa jadi beda-beda keyakinannya. Kemudian akan menghasilkan lingkungan kelas yang positif, lingkungan sekolah yang positif, akhirnya akan muncul budaya positif. Nih, jadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Dua-duanya tulisannya kesepakatan kelas, tetapi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nomor 2 bisa. Ini nomor berapa mungkin? Kelihatan. Kesepakatan kelas yang pertama ini dalam tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang keyakinan itu yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Jempol udah. Ya jadi keyakinan adalah yang nomor 2. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Jadi bukan peraturan. Kalau yang nomor 1 ini kan peraturan seperti yang selama ini kita buat. Tapi dalam keyakinan kelas ini, misalkan bertanggung jawab, ya sudah dia pasti akan datang tepat waktu, akan tertib, aktif dalam pembelajaran. Dan itu sepaket dengan tanggung jawab. Kemudian ini ya, keyakinan kelas bisa kita lakukan prosesnya. Jadi misalkan ini, saya contohkan penyusunan keyakinan kelas di kelas. Jadi yang saya lakukan itu adalah yang pertama, saya memaparkan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya sampaikan di sini. Nah, kami memaparkan kepada anak-anak, dan setelah itu saya meminta anak-anak untuk menuliskan kebutuhan dasar mereka yang masih belum bisa saya penuhi atau belum bisa dipenuhi oleh sekolah apa dan rata-rata. Karena memang yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu insya Allah sudah ada sandang pangan papan ya, meskipun di pondok, tetapi tidak menjadi sesuatu yang
sangat mereka inginkan di kelas. Jadi 4 kebutuhan yang lain, kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka, kebutuhan akan pilihan, jadi mereka bisa tetap memilih, kemudian kebutuhan untuk tetap merasa senang meskipun sedang dalam pembelajaran di sekolah. Nah, setelah kita tahu kebutuhan apa saja yang masih belum bisa kita penuhi, ini harus menjadi PR bagi kita sebagai Bapak Ibu guru untuk memenuhinya. Meskipun tidak bisa secara spesifik semuanya kita terpenuhi. Contohnya kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini mungkin ideologi banyak perannya gitu ya, anak-anak. Saya berusaha pelan-pelan untuk memberi pelajaran yang lebih menyenangkan, have fun. Jadi ketika masih megang HP dulu, kita pakai jembot gitu, permainan pakai jembot, menjawab kuis sekali pakai jembot, anak-anak senang sekali gitu, semangat, ada reaksinya bagus gitu. Kemudian lain kali memberikan pilihan, boleh mengerjakan tugas dalam bentuk flyer, dalam bentuk PowerPoint, atau ada yang menulis nama, ada yang bentuk komik, terserah mereka. Nah, penyusunan kelas ini langkah pertama, saya meminta anak-anak menuliskan minimal 2 nilai kebajikan yang mereka yakini. Jawabannya beda-beda tergantung mereka. Tetapi kemudian selanjutnya direkapitulasi, contohnya di sini ada 9 keyakinan, 9 nilai kebajikan. Karena tidak mungkin semuanya dilaksanakan dalam waktu yang berbarengan, maka kemarin saya bikin atau langkah voting. Jadi dari ke-9 ini mereka memilih mana yang paling penting bagi mereka. Akhirnya keluar beberapa nilai yang paling penting, yang paling banyak voting, yang nomor 1, 2, 5, dan 9. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan, ini gambarnya berbeda karena lupa tidak memfoto. Jadi dari ini kan kemudian tadi ya dirangkum dengan suara yang terbanyak. Lantas selanjutnya kita membagi murid berdasarkan jumlah keyakinan, berdasarkan jumlah kebajikan, nilai kebajikan yang sudah di voting tadi. Misalkan dihasilkan 4, berarti kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok mendiskusikan 1 nilai kebajikan. Nanti kemudian didiskusikan hasilnya, diturah pendapat sepakat tidak gitu ya, bahwasanya ini dikatakan sebagai tanggung jawab, ini dikatakan sebagai tidak tanggung jawab. Kalau sepakat sudah gitu, maka kemudian dipersilakan untuk menuliskan dengan jiwa seni mereka masing-masing. Satu kelas cukup 1, dan lantas kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas dan bapak ibu gurunya, jadi yang punya keyakinan kelas ini. Jadi jangan kalau biologi ya saya di pojok kiri seperti itu. Jadi nanti kalau kemudian ternyata masih ada anak yang melanggar, itu maka kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya. Tuh. Ya, jadi ini selanjutnya adalah memang masih mengambil anak-anak yang selama semester ganjil kemarin mereka banyak melakukan pengutangan terhadap pengerjaan tugas, sudah mengerjakan karena tidak dikumpulkan atau sama sekali belum mengerjakan, dipanggil untuk melakukan segitiga restitusi. Akan saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Ya. Jadi sebelum ke sana ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling dasar adalah bertahan hidup, kandang, pangan, papan. Jadi kalau ada anak yang mungkin waktu pelajarannya Pak Heri tidak ada, sedang ditanyai ternyata dia kembali ke pondok untuk sarapan, itu kebutuhan dasar hidupnya gimana? Karena makan itu adalah kebutuhan dasar nomor 1. Sehingga yang asalnya Pak Heri mungkin akan memberikan hukuman, yuk kasih do gitu, ya bocah lesu kok, terus dia dikongkon sekolah misalnya. Jadi yang perlu kita bicarakan selanjutnya adalah bagaimana caranya anak-anak sudah sarapan semua sebelum berangkat sekolah, bukan dengan menghukum anak yang bersangkutan seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya, kelasnya, teman-temannya, keluarganya. Ini yang kadang-kadang sering mungkin yang pernah disampaikan oleh Bu Islah di rapat guru. Saya sudah masuk, tapi kemudian gurunya bilang, tumben masuk. Nah itu kan kemudian dia merasa tidak diterima. Dia sudah mungkin
masuk kelas itu dengan mengorbankan rasa malu dan malasnya gitu. Nyampe di kelas dipermalukan oleh kita gurunya yang notabene sangat dia butuhkan untuk menerima dia gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh harus sungguh luar biasa ya memperlakukan anak-anak kita ya seperti anak kita sendiri memang. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, power. Jadi ketika dalam kelompok ada anak-anak yang dominan, ada anak-anak yang sama sekali diam. Itu kalau kita biarkan lama-kelamaan anak-anak yang diam tidak dimanfaatkan oleh kelompoknya untuk aktif itu, dia akhirnya berhenti untuk aktif, berhenti untuk memberikan sesuatu karena nggak dianggap. Dia nggak punya kekuasaan atas populasinya, atas komunitasnya. Tugas kita adalah memastikan setiap anak tetap punya kuasa terhadap dirinya dan kelompoknya. Jadi bisa saja dengan guru mengatur. Yang lain kali presentasi bukan hanya si H sama Dinda misal, Yaki atau kemudian siapa lagi, Makin gitu ya. Atau kalau kelas 11 ya mungkin sama siapa? Fawaid gitu, Fawaid. Jadi kita yang meminta memberikan penguasaan, insya Allah setelah anak-anak itu sekali dua kali merasakan itu dia akan menjadi lebih bersemangat. Kemudian akan kesenangan. Kita aja Bapak Ibu nih, di tengah hiruk pikuknya kehidupan itu kadang kita masih lari untuk mencari kesenangan dalam bentuk macam-macam. Ada yang ke TikTok, ada yang bikin kue gitu ya, kayak beristilah misal kayak Mbak Ella mungkin ke kafe misalnya muda gitu ya. Kalau Pak Nafi jual kapling lagi yang banyak misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Jadi memang harus have fun di kelas. Ini yang saya sendiri masih belajar sekali karena saya ini orangnya serius luar biasa gitu. Jadi kalau diminta ngajar seperti Pak Bagus itu agak bukan agak susah ya, susah sekali kalau bagi saya. Tetapi memang kita nggak harus sama dengan guru yang lain ya. Yang pasti kita bisa mencari bagaimana cara kita tetap memberikan joy, memberikan kesenangan di kelas dalam pembelajaran kita. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Bebas merdeka, tetapi merdeka itu ada aturannya ya. Aturannya adalah kebebasannya tidak menabrak kebebasan orang lain, kemerdekaan orang lain. Murid bisa bebas nggak sekolah, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dia nggak sekolah, menabrak kemerdekaan gurunya. Guru harus memberikan pengajaran ke setiap muridnya. Kalau muridnya nggak sekolah, berarti kan kemerdekaan gurunya terhambat karena kemerdekaan muridnya. Sehingga dengan kata lain, merdeka itu ya sebenarnya tetap ada batasan. Batasannya apa? Kita sepakati bersama-sama. Gitu. Jadi bebas memilih, mengerjakan tugas. Boleh nggak Bu saya ketik? Boleh. Boleh nggak Bu saya tulis tangan? Boleh. Boleh buat dalam bentuk komik, silahkan. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada kebutuhan dasar yang masih belum tercukupi, akan muncul perilaku buruk. Jadi kalau misalkan ada anak yang kalau di kelas itu dia suka komentar aja, nyelutup. Pasti kalau dengan pelajari kelima kebutuhan dasar ini bisa jadi dia sebenarnya belum mendapatkan kebutuhan akan penguasaan atau rasa diterima dari teman-temannya. Sehingga dia berusaha mencari perhatian. Jadi pasti setiap ada kebebasan yang perilaku yang dilakukan itu disebabkan perilaku buruk ya. Itu ada kebutuhan dasar dari dia yang belum terpenuhi. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang paling ideal kita Bapak Ibu guru itu bertindak sebagai manajer. Kalau penghukum ini guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Saya banget pergi dulu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia kualitas, guru meletakkan, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya mereka. Dengan kata lain, kita itu tidak ada dalam bayangan dunia ideal mereka, karena kita hanya sebagai penghukum. Kemudian murid berkata,
ben aja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid, dia akan mengalami kesalahan yang sama. Seterusnya, kalau membuat rasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya nak, jangan tuh begini-begini. Ibu kecewa sekali sama Jaki. Kenapa kok Jaki begini-begini? Jaki nggak kasihan sama orang tuanya misal. Jadi kita membuat anak-anak merasa bersalah. Hasilnya adalah murid menyembunyikan, kemudian menyangkal atau berbohong agar dia tidak dibuat memiliki rasa bersalah. Tapi murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dengan kata lain, guru itu ada di dalam bayangan idealnya mereka. Kemudian hasilnya adalah anak akan bilang, iya Bu, maafkan saya tahu saya sudah mengecewakan Bu Ima, saya mengecewakan Bapak Ibu guru yang lain. Dan hasilnya adalah dampaknya merasa rendah diri. Sedangkan kalau guru bertindak sebagai teman, ini biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ketika muridnya melanggar, karena memang dia menempatkan dirinya sebagai teman muridnya. Dengan kata lain, biasanya dikatakan, ayolah, lakukan demi Bu Ima ya nak ya. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat loh, ibu loh pernah bantu sampean dulu ketika nilaimu jelek, terus kamu lagi dirinya jelek lagi, kan Bu Ima luluskan toh. Sekarang ayo coba balas kebaikan Bu Ima. Nah itu biasanya dikatakan oleh guru yang mengambil posisi kontrol teman. Akhirnya akan muncul ketergantungan. Kalau kemudian ternyata suatu hari kita tidak berpihak pada mereka, maka murid kita itu akan kecewa karena dia sudah menganggap Bapak Ibu guru tadi sebagai temannya, kok ternyata enggak gitu. Akhirnya murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini pemantau yang juga sangat sering kita lakukan. Kita menghitung dan mengukur, kalau pelanggaran begini poinnya seberapa. Kita hitung total, kita ukur, kalau sudah tindakannya apa. Sehingga akhirnya hasilnya adalah dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dapat poinnya banyak, sanksinya apa? Kalau bagus-bagus dia dapat hadiah. Nah, yang sebenarnya harus kita ambil, ya, semuanya memang bisa kita ambil, tetapi nomor satu yang kita usahakan adalah kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini. Jadi kembali kepada keyakinan kelas tadi. Jadi kita tidak akan bisa mengambil peran sebagai manajer kalau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah belum terbentuk. Bukan tata tertib, tetapi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kemudian fungsinya adalah menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas alam mereka sendiri. Jadi murid menghargai dirinya sendiri. Nah, murid akan bertanya, bagaimana sih Bu caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya Bu? Saya tahu saya salah. Selanjutnya langkah yang bisa saya lakukan apa? Nah, disitulah kemudian kita masuk bersama-sama mencari jalan keluarnya. Gitu, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Pertanyaan dari 5 posisi kontrol tadi nih, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kontrol teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol. Nah, nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Membuat rasa bersalah atau penghukum? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan guru TK ini. Pemantau. Pemantau? Teman? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, penghitung, pembuat. Kamu selalu yang paling akhir. Selalu ada kata selalu. Membuat mereka bersalah atau penghitung.
hukum. Oke. Ini. Jadi idealnya memang kita berada pada posisi manajer. Dengan kata lain, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bersama-sama mengajak mereka untuk merestitusi, mencari cara keluar atau solusi untuk mendapatkan masalahnya. Jadi ketika ada yang masih melakukan kesalahan setelah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dibentuk, maka kita bisa melakukan tahapan yang bernama segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini yang pertama dasarnya adalah menstabilkan identitas. Dengan kata lain, kita tanyai dia, benar nggak yang Bu Ima dengar tadi kalau sampean melakukan hal ini. Jadi kita memverifikasi kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau dia jawab iya Bu Ima benar, terus kita tanya kenapa kok begitu, dia pasti akan menjelaskan. Terus langkah selanjutnya adalah kita memvalidasi kebutuhannya. Jadi kita harus mengatakan iya, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Bahkan kalau kita pernah melakukan kesalahan yang sama, kita bisa mengatakan saya juga pernah kok dulu ketika masih sekolah kayak sampean, tapi ya gimana lagi, nah apa namanya juga manusia. Terus sekarang setelah sampean tahu kesalahannya, maka selanjutnya kira-kira langkah yang bisa sampean buat untuk memperbaiki kesalahannya itu apa saja sih? Nah itu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kamu langgar hari ini itu apa? Bertanggung jawab Bu. Terus bagaimana cara mencari solusinya biar kamu tidak seperti ini lagi? Kita bersama-sama membantu anak-anak mencari jalan keluarnya. Nih, jadi ada 3 tahapannya itu tadi, ya. Kemudian ini saya berikan contoh segitiga restitusinya. Kasusnya adalah dalam diskusi kelompok, salah satu anggota kelompok yakni si H mengerjakan jadi tugas yang harus didiskusikan dengan seluruh kelompoknya. Jadi harusnya dikerjakan berkelompok, tetapi oleh si H dikerjakan sendirian, gitu. Ini kan sebenarnya melanggar keyakinan kelas, yakni bekerja sama. Gitu. Maka kemudian kita panggil, ya, demonstrasikan dalam kasus yang jadi langkah kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi wajar, nggak apa-apa, kayak gitu kita jadi kayak ngerem-ngerem hati nih, gitu. Karena anak udah tahu kalau dia salah, gitu. Jadi nggak kemudian kita bodong lagi dengan ya udah tahu salah gitu, tapi kenapa dilakukan bukan? Tetapi kita memvalidasi nggak apa-apa, aku berbuat salah, namanya juga manusia, gitu. Lantas tindakan yang ketiga kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kira-kira keyakinan yang dia langgar apa? Dia pasti tahu. Kalau lupa kita ingatkan lagi. Nah kemudian kita bersama-sama mengajak dia berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya ke depan seperti apa. Kalau saya sih cenderung lebih menyukai ditulis daripada hanya sekedar disebutkan. Jadi anak-anak saya minta untuk menuliskan selanjutnya yang akan mereka lakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya, gitu. Jadi setiap bisa kita lakukan restitusi ini sendiri-sendiri setiap anak yang bermasalah, atau ketika masalahnya sama kita langsung jadikan satu, gitu. Jadi bentuknya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Lantas refleksi saya akan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan.
Nomor satu, saya merasa bahwa penerapan budaya positif di kelas saya masih belum maksimal, dikarenakan waktu yang masih sangat pendek, jadi 1 bulan. Harusnya memang 2 bulan, tapi kemudian ada kemajuan sehingga 1 bulan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu di semester genap ini, saya dan anak-anak sudah berkomitmen untuk bersama-sama berusaha lebih baik lagi dalam menjalankan budaya positif. Jadi saya juga berusaha, anak-anak juga berusaha. Poin kedua, budaya positif menurut saya harus kita terapkan di kelas dan sekolah kita. Yang ketiga, metode restitusi menurut saya sangat layak untuk kita coba sebagai alternatif metode yang kita gunakan dalam menghadapi murid kita yang masih melakukan pelanggaran. Karena selama ini kita tuh sudah kehabisan cara, ya, semua metode kita gunakan, tapi ya masih ada saja yang melanggar. Padahal ya itu saja gitu. Barangkali mungkin kita bisa mencoba dengan metode restitusi ini. Siapa tahu akhirnya bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian rencana perbaikan saya akan penerapan budaya positif adalah saya akan mendampingi restitusi yang sudah dibuat oleh anak-anak yang bermasalah yang sudah disusun tadi. Kemudian juga memberikan lebih banyak apresiasi kepada setiap individu di kelas sekecil apapun pencapaiannya secara pribadi. Kemudian berdiri dan bergiliran serta kontinu. 3, secara berkala saya rencanakan 1 bulan sekali akan melakukan refleksi pelaksanaan budaya positif di kelas bersama anak-anak, kelas biologi saya, gitu kan, memang keyakinan kelasnya di kelas biologi. Kemudian yang keempat, akan melakukan evaluasi keyakinan kelas dan pelaksanaannya di akhir semester genap ini. Yang terakhir, kami akan melakukan perbaikan, bisa dalam hal menambahkan atau mengurangi nilai kebajikan yang menjadi dasar keyakinan di kelas. Jadi bisa jadi nanti di awal tahun pelajaran baru keyakinan kelasnya bertambah, berkurang, atau tetap, atau ada hal yang perlu diperbaiki kan memang sudah dikerjakan selama 1 semester. Jadi memang ini adalah proyek jangka panjang terlepas dari aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak, tetapi saya pribadi berusaha melaksanakannya sebagai alternatif metode yang mungkin bisa saya tempuh gitu ya untuk menghadapi anak-anak yang selama ini masih melanggar di jam pelajaran saya, utamanya adalah dalam hal pengerjaan tugas, kemudian keterlambatan dan ketidakhadiran. Demikian, jadi kalau untuk respon ini sikap. Saya merasa lebih baik dengan adanya segitiga restitusi, membuat saya lebih berani untuk berkata jujur dan mengakui kesalahan. Karena kesalahan itu akan diselesaikan bersama-sama, menjadikan diri saya lebih terbuka kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi bahkan selevel sifat saja, selevel sifat saja dia masih bisa melakukan kesalahan, dan ketika memang diajak berestitusi seperti ini yang dia sampaikan. Demikian, terima kasih banyak. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu tidak berubah. Mungkin 10 menit ya. Indah, monggo silakan. Terima kasih Bu Dina. Ngapunten saya mau ngapunten, terima kasih juga. Yang saya mau tanyakan, ini kan kita membahas tentang anak SMA. Kemudian ada beberapa juga di sini guru juga kan nggak hanya mengajar anak SMA. Bagaimana kita melakukan kontrol manager kalau misalnya kita itu sampai di mana sih level pola pikir kognitifnya anak-anak itu. Jadi untuk anak SMP kita harus gimana, untuk anak SMA kita harus gimana gitu. Terima kasih Bu Indah. Jadi kontrol manager itu fleksibel, bisa dilakukan mau di level apapun gitu ya. Yang pasti adalah pertama harus kita susun dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau di misalkan ngajar di SD gitu ya, tadi ngajar di mana Bu Indah? Contohnya SMP ya, SMP sama SMA.
Berarti kan di SMP atau di sekolah SMP tadi harus ada keyakinan kelas yang sudah kita susun, harus ada keyakinan sekolah juga, gitu. Maka kemudian kita berlaku sebagai manajer sesuai dengan keyakinan yang sudah dibentuk tadi di SMP. Nanti di SMA kan beda lagi keyakinan yang disepakati, baik di kelas maupun di sekolah. Otomatis kita sebagai manajer juga beroperasi sesuai dengan keyakinan yang sudah disusun. Jadi kata kuncinya itu, kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer jika memang kita sudah membentuk keyakinan kelas minimal. Kalau kita belum bisa membentuk keyakinan sekolah, berarti keyakinan kelas dulu. Kelas kita, jangan bilang aja Mandarin gitu ya. Berarti ya keyakinan kelas selama pelajaran Mandarin itu bagaimana? Maka ya sudah, bukan peraturan tapi keyakinan tadi. Kita ketika anak ada yang melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi. Dok, Le, kemarin kan kita sudah sepakat keyakinan kelas kita itu begini. Terus kok kamu masih melanggar, ini kenapa? Solusinya bagaimana? Itu manajer, ya. Misalnya kan kalau anak MI itu kan nggak apa-apa kemarin itu gini karena saya gini. Biasanya anak MI itu ada alasan, tambah alasan gitu loh. Jadi iya maksudnya tambah jujur, tambah kita itu agak kok kita yang merasa bersalah gitu. Kita menempatkan kita sebagai manajer tapi kita malah merasa bersalah gitu loh. Biasanya kalau kita menempatkan anak MI atau anak SD gitu, jadi kita itu merasa kita kok yang salah gitu. Terus kemudian level anak kalau MI kan biasanya kan pertimbangan mereka kan belum terlalu jauh untuk pola pikirnya. Lah itu bagaimana sih kita menyikapinya? Oke, jadi kalau memang ternyata dari curang pendapat anak-anak itu ternyata kita yang kayak disalahin, jadi memang kita masih kurang tidak. Tadi itu ada kebutuhan dasar mereka yang belum bisa kita penuhi. Saya nakal loh, karena Bu Indah loh nggak pernah nunjuk saya untuk maju ke depan. Misal, ditunjuk loh mesti si ini terus depannya pinter aja, depannya aku nggak pinter misal. Berarti Bu Indah, kebutuhan dasar dia akan rasa pengakuan dan kekuasaan masih belum bisa kita berikan. Jadi kadang kebenaran itu menyakitkan didengar kalau kita masih banyak kesalahan. Saya itu baca refleksi dari anak-anak itu nangis gitu nih, karena memang menyakitkan untuk dibaca, tapi memang kenyataannya begitu, masih banyak kekurangan dari saya gitu, sehingga kan itu ya Allah gitu, iya ya ternyata begini. Jadi dari situ kita juga berefleksi, kita memperbaiki diri kita. Jadi bahwa beda kalau anak MI keyakinan kelasnya ya dibikin sederhana, sekemampuannya mereka gitu. Jadi contohnya misalkan bertanggung jawab, ngapain yo ya membuang sampah di tempatnya, kemudian mengembalikan buku di raknya, meletakkan sepatu di rak sepatu untuk selevel anak MI gitu. Karena memang keterbatasan waktu, saya hentikan sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan kalau memang masih ada yang salah, mohon untuk dikoreksi di belakang acara ini. Saya kembalikan kepada Pak Nafi. Sekali lagi terima kasih. Ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk super sekali ya, banyak ilmu baru yang kita dapat ya. Semoga nanti bisa kita refleksikan di lembaga pendidikan kita. Tentunya mudah-mudahan ke depan akan membawa perubahan untuk lembaga kita. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.